Penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan di dalam hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan hadir ada saat ini bersama-sama kami dalam ibadat ini. Pagi yang indah ini Tuhan, kami memulai hari kami ada dalam hadirat-Mu. Sesuatu yang indah yang Tuhan berikan kepada kami sebagaimana firman-Mu. Lebih baik satu hari di pelataran dari 1000 hari di tempat lain. Inilah yang kami lakukan pada hari ini Tuhan. Merupakan komitmen kami. Kami memulai hari-hari kami dengan mengawali ada dalam hadirat-Mu. Terpujilah Tuhan di dalam ibadah kami ini. Diberkatilah semua kami dan diberikan hikmat kuasa kasih-Mu memenuhi setiap kami. Seperti pagi ini Tuhan, kami akan belajar bersama-sama, akan mendengarkan sabda-Mu. Urapi lidah bibir hamba-Mu, urapi dengan urapan yang bersyukur. Dan pengurapan itu Tuhan mengalir dan mengalir pada jemaat-Mu untuk kami semua, sehingga waktu ini Bapa dapat kami gunakan dengan baik. Konsentrasi kami penuh, bahkan hati kami tertuju kepada apa yang diberitakan. Biarlah semua juga hanyalah untuk hormat dan kemuliaan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Berfirmanlah melalui hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan firman. Haleluya. Semua katakan amin. Silakan dulu Bapak Ibu. Shalom. 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 Ya, puji Tuhan saudara, saya tidak tahu hari ini jadwal saya atau memang saya pribadi. Ya, karena seingat saya baru sebulan awal gitu. Ya. Tetapi kemarin siang, telepon saya, Pak, besok PNS siap, ya Pak ya, siap. Jadi oke lah, saya tidak persoalkan apakah pengganti ataupun datang. Yang penting di situ dipercayakan, saya anggap itu datang atau suara dari Tuhan. Amin saudara. Amin. Siap sedia walaupun tak siap. Baik, hari ini saudaraku kita akan bersama-sama belajar dengan tema pembaharuan budi. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Roma 12. Kita akan baca dari ayat yang pertama sampai yang ke-8. Dengan kasih untuk penghormatan dalam pembacaan firman ini, mari saya jemput bersama-sama kita berdiri. Hitungan yang ketiga, kita akan bersama-sama membacakan semua. Setelah 1 sampai ayat yang ke-8, kita kembali lagi nanti ke ayat yang kedua. 1, 2, 3 sampai 8, lalu kembali lagi ke ayat 2. Roma 12 ayat 1 sampai 8, Lembaga Alkitab Indonesia memberi tema persembahan yang benar. 3, 2, 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan
Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Puji Tuhan. Mereka yang berbahagia, saudaraku, adalah yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati, dan yang pertama adalah melakukan. Amin. Pagi ini, saudaraku, kita bersama-sama akan belajar tentang pembaharuan budi. Kalau kita lihat latar belakang ayat ini sendiri, dituliskan oleh hambanya Rasul Paulus, ya, seorang rasul yang sangat besar. Bahkan para teolog mengatakan satu-satunya di antara rasul adalah Paulus. Ini adalah teolog ulung. Selainnya itu, untuk yang lain para teolog tidak menyebutkan, tetapi khusus untuk Rasul Paulus disebutkan seorang teolog ulung. Nah, di ayat pertama, saudaraku, dikatakan karena itu. Karena itu berarti, kalau kita perhatikan ayat ini, karena itu seakan-akan ada sebelum persoalan atau permasalahan ataupun yang melatar belakangi, maka ada kata karena itu. Ini merupakan suatu ending atau final, merujuk kepada satu jawaban untuk menjawab ada suatu persoalan. Nah, bagaimana kita memahami ayat ini? Coba kita baca pasal yang ke-11. Saya bacakan di sana, saudaraku. Mulai ayat 34. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya sehingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ayat pasal 12. Karena itu. Jadi saudara, kalau kita lihat karena itu hanya penggalan di dalam ayat 12 pasal ayat yang 1 itu tidak nampak. Jadi saudaraku juga sebagai kita pembelajar, khususnya mahasiswa, ketika memahami Alkitab tidak cukup hanya teks saja, tetapi jangan lupa latar belakang apa persoalan, mengapa ayat itu dikatakan seperti dalam ayat 1. Karena itu, kalau kita lihat saudaraku, berarti saat itu di jemaat Roma ada persoalan internal atau di kalangan pelayanan saat itu, bisa jadi antar jemaat, hamba Tuhan, antar hamba Tuhan atau hamba Tuhan antar jemaat. So pasti ini bukan antar jemaat dan lingkungan. Kalau kita lihat tadi di ayat yang terakhir pada pasal yang ke-11, semua dari Dia, oleh Dia. Jadi adanya pemikiran-pemikiran yang kurang stabil di dalam pelayanan saat ini, sehingga muncul pikiran-pikiran yang berbeda dari maksud daripada Injil yang pernah diberitakan oleh Paulus. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, ini saudaraku, Paulus di sini mengawali atas nama Tuhan. Satu pembelajaran bagi kita, alangkah indahnya. Segala sesuatu itu harus kita awali dengan Tuhan. Seperti hari ini, kita akan bekerja, melakukan aktivitas, ada yang mulia, dilandasi dengan Tuhan. Supaya aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu. Nah, ini selanjutnya. Di ayat 2, saudaraku, di dalam Alkitab saya dikatakan demikian begini. Kaime suses mati sestai. Dan harusnya itu tidak ada kata dan di sana. Tapi di sini kaime, janganlah dan janganlah suses sestai. Setelah saya cek tadi malam, saudara, kata ayat ini
Kalau ini halus sekali lembaga Alkitab ini. Apa dikatakan? Serupa dengan dunia. Tetapi sesungguhnya bahasa ini orang yang tak bermoral, yang nggak punya, mohon maaf, nggak punya otak. Itu bahasa sini. Nggak bermoral, seperti orang bodoh gitu. Segala sesuatu itu datang dari Tuhan. Kenapa kalian permasalahkan? Kan sekali lembaga kita Indonesia memang demikian ada baiknya. Tetapi ada juga baiknya kita mengetahui yang asli, sehingga itu menjadi benar-benar teguran. Apakah itu teguran hanya sementara atau teguran seterusnya? Dikatakan ke saudaraku, kita lihat dari akhirat ini adalah bentuknya ada dua kemungkinan. Estai bisa pasif, bisa medium. Omai etai ometa este omai. Este omai estai berarti orang ketiga. Omai estai berarti kau. Janganlah kau enggak punya ini. Jadi kalau kita lihat seluruh persoalan di saat ini nadanya sepertinya Rasul Paulus keras. Kalau sudah sampai mengkotak-kotakkan, membunuh. Karena kalau kita lihat saudara, persoalan di sana bukan persoalan antara jemaat dan jemaat, artinya hubungan, tetapi hubungan antara jemaat dengan Tuhan. Maka dikatakan di pasal yang ke-7 yang terakhir tadi, sebab segala sesuatu adalah dari Dia. Berarti ini saudaraku, hubungan secara horizontal. Mungkin mereka tantang, misalnya otoritas, legalitas, ataupun antar kedudukan. Kenapa kalian persoal? Ibadah ini kan ada itu. Kita ada di sini dengan itu. Saudara melakukan sesuatu itu. Bukankah segala sesuatu itu dari Tuhan? Dan semua juga untuk Tuhan. Ini maksudnya. Sehingga dikatakan saudara, kalau kita lihat SK ini, apakah ini pasif atau middle? Jadi kalau kita terjemahkan, karena itu atau dan juga bisa ini dari itu, karena itu juga dan berikutnya ini kata hukum. Janganlah Anda tidak dimoralkan. Berarti di sini maksudnya bukan orangnya, yang jelas ya. Karena di pasif itu bentuk diawali dengan di. Janganlah kalian tidak dimoralkan. Apa itu? Berarti pemikiran, bukan orangnya. Pedas tegas pun di sini saudara, konteks yang hamba Rasul Paulus tidak mengarah kepada person, walaupun sesungguhnya bentuk tunggal adalah kepada you, tetapi secara pribadi, lepas pribadi. Nah, kalau ini bentuk daripada middle, masing-masing. Karena itu, janganlah masing-masing tunggal, masing-masing kamu. Saya setuju ini saudara, bentuk middle dari bentuk tunggal SD tadi waktu tidak berikau. Maka ini sesungguhnya nasihat ini bukan kepada kelompok, bukan pada sinode, bukan satu komunitas, tapi setiap kita yang mengenal Tuhan. Pembaharuan budi, dunia tidak mungkin bisa kita kendali. Seperti tadi ini, segala keburukan, kejelekan, fitnah apapun bentuknya, itu mungkin tidak bisa kita kendalikan. Namun manusia tetap berusaha, artinya berusahalah kita. Inilah maksud daripada
hambanya di sini. Tajam nasihat itu, tetapi tujuannya adalah menuju pada pembaharuan. Sehingga saudaraku, apa tindakan yang dikendalikan oleh situasi tadi itu? Minimalisir, kita bisa meminimalisir ataupun berbaur tetapi tidak hanyut di dalamnya. Artinya bisa kita masuk di dalamnya tetapi kita tidak larut dari bagian ini. Jadi jangan kalian tidak punya pikiran. Jangan karena persoalan atau pikiran kalian itu maka kalian tidak punya, tidak dipunyakan. Jangan sampai tidak dipunyakan oleh masalah ini. Saudaraku yang kekasih, yang pertama saya lihat dari pembaruan budi ini saya di sini adalah mengalir saja pada rencana dan kehendak. Di ayat-ayat sebelumnya juga tadi dikatakan, janganlah kamu memikirkan lebih daripada apa yang kamu pikirkan. Santai aja, enjoy aja, gak usah ngoyo, tetapi pasti ada perjalanan. Ketika kasih Allah itu mengalir pada kita untuk rencananya, di sini maksudnya saudaraku, bukan A yang terbaik, B yang terbaik, C yang terbaik, dan D yang tidak terbaik. Kembali kepada ayat yang terakhir tadi itu, bahwa segala sesuatu itu adalah dari Dia. Kalau kita seorang mungkin sudah punya gelar, kalau saya sendiri saudaraku, saya harus katakan semua itu aku dapatkan dari Tuhan. Mungkin dari kekuatanku, papaku hanya gembala, ketua dari hutan daerah kecil, sehingga saya saat itu harus kerja sambil sekolah, padahal anak mereka anak gembala. Namun begitu saudara, mengalir saja. Kalau kita menuntut apa tanggung jawab mama kita, papa kita, contoh, mama, bapak aku kan di Jakarta di sekolah nih, tolong numpah mah, kirim dong. Padahal di sini sudah dijudul. Ini sudah melanggar maksud daripada ayat tadi. Kalau saya sendiri seperti itu datangnya dari itu harus saya kembalikan. Seseorang pernah bertanya kepada saya, Pak, kenapa Bapak harus sampai ambil gelar sampai S3? Ya, kalau ada S4 saya akan ambil juga. Kenapa Pak? Ini adalah pesan dari ayah saya. Ayah saya katakan, nah, kau harus selesaikan studimu selesai-selesai. Sebelum kau, saya serah betul, Papa serahkan ini nanti untuk supaya dari sekolahmu itu kamu bisa hidup bukan berdasarkan karena pelayanan. Kalau karena pelayananmu kau hidup, apalagi kau yang merintis melanjutkan pelayanan Papa, kau akan tersiok-siok. Seorang yang masuk dalam dunia perang itu tidak memikirkan tentang dirinya lagi. Inilah nasihat dari Tuhan. Sehingga kepala jadi kaki-kaki dan kepala air mata sampai istilahnya berdarah-darah. Saya harus selesai. Saya harus selesai. Bagaimanapun caranya, artinya kepala harus jadi berjalan pakai kaki, aku akan lakukan. Karena apa yang dilihat oleh ayahku, pesannya itu adalah untuk pelayanan. Saya pikir kalau untuk hanya cari kerja S1, S2, tetapi ternyata ada yang diembankan oleh orang tua saya kepada saya yang harus saya penuhi. Ya, jadi saya termasuk seorang anak yang penuh. Walaupun dulu jujur aja waktu saya masih SMA, culun saya dilihat kayak banci-banci.
Gimana tidak? Aku nyuci baju. Ya kan? Anak pertama, paling gede. Angkat air, menjemur baju. Tapi itu dilakukan. Padahal itu perlakuan perempuan. Ya itu aku saat itu masih kecil-kecil. Habis itu saudara saya harus kerja. Habis kerja nanti saya harus sekolah. Pulang dari sekolah nanti harus menjajal mangan di pinahan logu. Bapak keliru. Makanan babi, masak, ampas setiap hari. Tetapi itulah baiknya tuh. Apa yang saya lakukan di hari-hari yang lalu, Tuhan berbelas kasih kepada saya. Saudaraku yang kekasih, pembaharuan budi kitalah yang berusaha. Maka tadi Paulus katakan, jangan sampai kamu dibodohkan oleh situasi itu. Jadi bukan kitanya yang bodoh, tetapi situasi itu, situasi ada. Kalau konteks saya tadi saudaraku, kalau saya katakan, papa kan pendeta, gembala lagi, sekolahin dong anaknya, malu-maluin, boleh saja. Tapi apakah saya harus kalah dengan keadaan itu? Apakah harus saya dibodohkan, dikalahkan? Tidak, saudara. Saya coba mandiri. Saya harus gulung benang. Sehingga saya dapat melakukan dan melanjutkan apa yang menjadi tanggung jawab saya. Jadi pembaharuan itu saudaraku mengalir saja. Itu yang pertama. Ikuti apa yang mau atau kehendak Tuhan dalam diri kita. Jangan kita membawa pikiran kita, papa pendeta, gembala, malu dong pak, anaknya kerja masih SMP. Boleh saja. Menuntut hak seorang anak, boleh saja. Tetapi persoalannya, apakah situasi yang begitu minim aku hadapi, aku akan dibodohkan? Aku ikuti saudaraku kalau seperti itu. Saya pikir mungkin hari ini pun juga saya tidak ada di SM. Nggak akan bisa mengajar karena tidak punya pengetahuan. Ya nggak mungkin tuh kalau tidak ada gelar dia bisa mengajar. Sehingga saudaraku, kondisi itu Paulus katakan kita jangan dikalahkan ataupun kamu jangan menjadi diserupakan. Nah ini kalau saya mengatakan jangan kamu menjadi diserupakan dunia ini. Itu yang pertama saudaraku, pembaharuan budi. Yang kedua saudara, dikatakan dalam bacaan kita ayat 2, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Dalam Alkitab saya dikatakan saudara, Allah, tetapi saya katakan pertama, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi Allah metafor sustain, metafor. Kayak metafor posisi ya, metafor bermetafor posisi kita kan. Berubah. Nah, ternyata baru kita tahu saudara ini bahasa Yunani. Ya. Jadi berubahlah. Nah, di sini juga saudaraku bentuknya bisa pasif, bisa juga medial. Kalau ini medial berarti masing-masing tiap pribadi berubahlah. Itu kalau dari medial masing-masing ada kata-kata. Atau pribadi berubahlah dari ulat atau kepompong menjadi kupu-kupu. Kalau kupu-kupu mengeluarkan sayap yang begitu indah. Kalau ini bentuk aktif, berarti diubahkan. Kalau berubah, itu kan bentuknya jadi aktif. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi Allah berubahlah, pembaharuan budi. Ini budi bukan nama saudara ya, ini Bapak Budi, ini
tetapi saudara karakter. Bagaimana kita menghadapi situasi itu dengan karakter kita? Kalau karakter kita itu tidak mengalir dipimpin oleh Tuhan, maka karakter kita itu akan menonjol apa yang menjadi impian dan harapan kita. Mungkin sulit sekali. Yang kedua saudara, pembaruan. Kita ditantang untuk mengubah diri sendiri. Berubah. Ada tantangan. Paulus mengingatkan dengan tajam awalnya. Harapannya di situ ada metamorfosis. Diubahkan atau masing-masing. Kalau pasif itu saudara, ada kata masing-masing. Bentuknya sama dengan aktif. Ada masing-masing, tetapi kata itu diawali dengan aktif. Jadi kalau sini berubahlah. Masing-masing kalian berubahlah. Masing-masing kalian berubah. Tidak terlewatkan saudaraku di sini. Apakah maksudnya Paulus di sini adalah orang hamba Tuhan saja atau jemaat? Tetapi kalau kita lihat di konteks ayat ini diberikan kepada jemaat Rom, maka sesungguhnya kepada jemaat ini berlaku. Seorang pekerja, bukan orang yang mengenal Tuhan. So pasti ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman saat ini di Rom. Ditantang untuk mengubah diri kita sendiri. Terkadang saudara di dalam kehidupan ini bisa hal kita ketika kita ditantang untuk mengubah diri sendiri, itu bisa tidak terjadi dari diri kita sendiri. Contohnya, kembali pada saya. Wah, saya udah S3. Wah, saya berlagak seperti profesor yang sok tahu dan serba maha tahu. Saya selalu berkata kepada mahasiswa, apa menjadi pertanyaan Anda? Akan saya jawab sebisa saya. Kalau tidak bisa saya katakan saya nggak tahu. Kenapa? Dosenmu bukan maha tahu. Apa yang kuterima dari Bapak, itu yang kuberikan kepada. Artinya apa yang pernah aku terima, dengar, baca, itu juga disampaikan. Saya pikir juga saudara tidak salah juga. Bukan berarti kita merasa kalah atau tidak menjadi dosen yang benar apabila kita katakan tidak tadi. Ya. Saya udah S3 nih, saya bertahun-tahun nih. Saya udah STH nih. Jangan lawan saya udah STH dari Jakarta lagi. Semua sudah pelajari. Padahal saudaraku seringkali Tuhan pakai menjadi alatnya orang yang aneh. Anda petik kuning. Mungkin tidak selevel dengan Anda, tetapi bisa saja Tuhan pakai. Sehingga pembaharuan itu saudara, apabila itu kita lakukan, maka tidak tercapai pembaharuan itu. Jadi satu tantangan bagi kita. Seorang yang mau masuk pada menerima pembaharuan budi, ini tidak lepas dengan karakter atau kerendahan hati. Ditantang untuk mengubah diri sendiri. Ketiga saudaraku, bacaan kita juga dikatakan apa? Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dalam Alkitab saya dikatakan dogmatika, ya, doma sein humas kalian tite telematu teu to agaton kai reston kai teletia. Jadi saudara, supaya siapakah kalian yang bisa mengubahkan selain Tuhan? Berarti Tuhan itulah sesungguhnya yang mampu mengubahkan kita. Maka di awal juga dikatakan semua dari Tuhan untuk Tuhan.
Jadi pembaharuan budi itu yang sempurna, saudaraku, itu oleh karena diubahkan Tuhan. Kalau tidak, pada suatu saat akan meloncat-loncat, luncas kata orang Jawa, luncas, tidak tepat pada sasaran. Kadang dia sudah di dalam ember, ikan mas melompat-lompat. Kenapa? Kerengkengnya itu belum ada Tuhan. Jadi seringkali pembaharuan budi itu oleh karena pintarnya atau knowledge. Ya. Maka orang tidak mengenal Tuhan pun mengenal sifat yang baik, mengenal karakter yang baik, mengenal mengasihi sesama, mengenal peduli. Ya. Orang yang tidak mengenal Tuhan itu dari hikmat atau apa yang dibelajar. Tetapi bagi kita orang yang beriman, yang dikatakan pembaharuan iman yang berasal yang dari Theos, baik dari Tuhan. Theos itu agaton, agata. Maka perfect, saudara. Maka paling tidak dari katakanlah dari 100% kita bisa lakukan 60 ataupun 50, 50-50. Tetapi ada tetap yang menyentuh kita sebagai penasehat. Kalau orang yang tidak mengenal Tuhan tadi itu pikirannya, logikanya, ingatannya. Tetapi di sini saudara ada. Yang ketiga saudaraku, pembaharuan budi ini mengubah karakter dan pola hidup. Karakter ini yang paling berat saudara dalam hidup. Ya, kalau pola hidup bisa dibantu oleh orang lain, tapi karakter harus dari yourself, harus dari dirimu sendiri, harus dari diri kita sendiri. Karena kita sendiri pemilik diri kita, maka kitalah yang harus berusaha masuk kepada perubahan atau pembaruan diri. Kalau tidak, saudara akan mengalami kegagalan. Karakteristik Lucifer atau yang disebut Ben Syakar, seperti yang dimaksud oleh Yesaya 14 ayat 12. Malaikat itu saudaraku suci, kudus, pandai, brilian. Para teolog mengatakan dia seorang yang brilian. Dia seorang worshipman di altar Allah. Sehingga dia sangat dikasih karena kecerdasan, tampan, yopi, kata dalam bahasa Ibrani. Ia yopi. Jadi saking gantengnya itu seperti mirip-mirip perempuan. Seperti Michael Jackson gitu kan. Berubah dia sekilas seperti perempuan, sekilas lakinya kelihatan ganteng sekali. Tetapi apa yang menjadi runtuh apa yang dia miliki? Karakter yang tidak puas. Aku harus begini, harus ada 5 dosa besar yang ia lakukan. Yang terpenting adalah ketika ia ingin sama seperti itu. Jadi pembaharuan budi saudaraku dikatakan sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sehingga saudaraku hikmat kita itu sendiri, hikmat kita, pengetahuan kita, kedekatan kita dengan Tuhan, atau apa yang kita dengar yang masuk pada diri kita, itulah yang akan melindungi kita oleh karena pertolongan Roh Kudus. Ya. Sehingga kita dapat memilah ini perkenanan Tuhan atau tidak. Itu tidak tipis seperti selembar benang atau selembar kertas. Tuhan berbicara kepada saya, kan begitu selalu. Atau memang tadi malam Anda belajar, atau memang dari buku-buku yang Anda ketahui, atau dari dosen Anda pernah. Tuhan bicara kepada kita. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini juga pola karakteristik dalam perayaan. Betul kita segala sesuatu itu harus mengandalkan dalam nama Tuhan, tapi jangan lebay. Bilang saja, tadi malam saudaraku, saya berusaha. Ketika saya akan mendapatkan hari ini, contoh gitu, hari ini melayani Tuhan, apa menjadi tanggung jawab saya? Saya baca perikop ini 10 kali. Kata dosen saya dulu begitu. Lalu saya baca tafsiran. Dosen saya dulu juga bilang begitu. Lalu saya lihat bahasa aslinya. Saya buka Bible workbook saya. Kata dosen saya, jujur saja.
Tetapi memang ada pola karakteristik saudaraku yang lebih ingin dilihat. Maka saudaraku di sini yang disebut lujas juga tidak masuk atau tidak mendapatkan pembaharuan kita. Jujur saja. Ini yang sering kali berubah. Jadi beda tipis. Kalau ibu ngomong atas nama Tuhan kalau dalam sebulan saja, itu bisa selembar kertas. Dan pola hidup, gaya, ya seperti di Facebook. Ya. Saya tidak tertarik debat-debat antar gereja, antar denominasi, antar hamba Tuhan, antar STT. Yuk kita bikin undangan, kita undang Pak Berni dan sebagainya. Memang kurang kerjaan lah. Hanya untuk mencari subscribe, Anda mengorbankan, membunuh-bunuhin, menggoblok-goblokin orang lain. Inikah karakteristik hamba Tuhan? Bagaimana sesungguhnya pola hidup dan keseharian? Itu pasti tercermin. Jangan-jangan di rumah ini brutal juga. Sedikit salah istrinya langsung ditaruh. Kenapa? Nggak bisa terima. Kan begitu juga yang berdebat itu. Karakteristik. Tetapi bagaimana Pak kalau kita lintas agama? Ya ikuti, tapi jangan main kasar di sana, jangan maki-maki, jangan hina-hina agama orang lain. Perkatakan, ya betul, Yesus itu nabi. Yesus itu utusan, betul. Bible kami juga mengatakan Yesus adalah nabi. Ada berseru Yesus, dia katakan dia seorang nabi, ada juga. Lalu katakan, kalau memang dia seorang nabi, adakah di dunia ini nabimu sanggupkah mengampuni dosa? Nabimu sanggupkah membawa ke surga? Nabimu sanggupkah membuka pintu surga untukmu? Tapi Yesus sanggup. Akhirnya saudara itu bisa menerima Yesus. Tetapi antar dominasi gereja, antara Tuhan, antar STT, ketika Yesus berkhotbah, mondar-mandir, si Farisi itu tidak tinggal diam, selalu kemana Yesus cari-cari kesalahan Yesus. Agama kami Yahudi paling benar, kelompok kami yang paling benar, aliran kami yang paling benar, Yesus tidak benar. Bukankah begitu perdebatan antar lintas agama? Pembaharuan budi itu perlu saudara. Bagaimana sesungguhnya kehidupan pola hidup? Saya yakin saudara, itu akan tercermin dari kehidupannya, baik dari sisi fondasi ketika ia belajar. Maka ketika mengajar di yang kemarin saudara, lalu seorang mahasiswa dalam presentasi, Pak, saya tidak setuju tadi dibilang saya dengan begini. Saya bilang, harusnya begini. Lalu saya katakan, stop. Kelas bukan untuk berdebat, tetapi sharing apa yang Anda ingin tahu, supaya yang lain dipercaya. Jangan jadi Farisi. Farisi itu selalu menerima. Kalau demikian jawabannya itulah. Ada dosen sip nanti meluruskan dan menilai, bukan Anda menjadi juri. Akhirnya artinya tidak. Saya mencoba karakteristik. Pak, nggak setuju. Boleh saja di dalam keseharian kita itu terjadi. Kalau bagaimana kalau akan nanti kerja di tempat di pelayanan, jangan gembala mau protes. Aku tadi nggak setuju kita kata pendeta itu gembala kita. Dia ngomong begitu, dulu saya belajar begitu. Kenapa? Sejak sekolah sudah terbiasa Anda, saya tidak setuju, tapi tidak mampu mencoba memberi, menjadi tabungan semua, simpanan semua, masukan. Apa yang dari teman, apa yang dari guru, apa yang dari buku, atau apa yang dari diskusi itu seharusnya menjadi tabungan perbendaharaan. Saya nggak setuju. Itu karakter yang tidak baik. Jangan seperti pohon saudara. Sejak masih kecil itu masih bisa dilebur. Hari ini kita lebutkan masih. Kalau Anda sudah lepas dari memiliki gelar nanti, Anda sudah pergi kayu besar. Saya kan sudah ST. Aku sudah pelajari semuanya. Saya sudah SPD. Jangan salahkan saya. Jangan juga sana sekolahnya. Itu pasti terjadi. Kenapa? Sejak dininya Anda tidak diproteksi. Kenapa saudaraku? Pemahaman kita tentang Bible, tafsiran itu sama seperti agama seberang, saudara diri kita. Itu adalah hadis. Kebenaran adalah ada kurang.
sama seperti kita. Kebenaran kita adalah Bible. Pandangan-pandangan itu hadis. Jangan jadikan hadis itu, pandangan Kirot itu menjadi doktrin yang baku. Itu hanya doktrin. Apakah lagu kita mengatakan apa? Aku pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas Firman-Nya. firman atau doktrinnya? Firman. Nah, itu penting. Jadi saudaraku, dalam pola hidup kita sejak dini, yuk kita bertanya. Maka pada akhirnya saudaraku, pembaharuan budi itu akan terjadi. Sehingga di mana Tuhan tempatkan kita melayani, berhadapan dengan pendeta yang non teologi. Anda sudah teologi, tetap rendah hati. Tuhan, terima kasih firman-Mu hari ini diberikan oleh gembala. Jangan sampai pulang. Pak Gembala, Pak Gembala, Pak Bukatika, bagaimana ini? Semua diprotes. Pengerja kita diprotes yang PKL itu. Waduh, pusing. Ini dari mana karakternya? Ya pasti aja Anda lihat Anda rendah gembala Anda karena tidak ada sekolahnya. Karena tidak semua saudaraku gembala itu ada STH-nya. Tidak semua. Di sini saudara dikatakan pembaharuan harus sejak dini. Nah, bagaimana ketika saudara itu akan terlintas akan Anda lalui. Jadi yang ketiga tadi saudaraku, mengubah karakter dan pola hidup. Apabila itu terjadi dalam kehidupan kita, maka apa yang disebut pembaharuan budi dalam hidup kita pasti terjadi. Seperti yang dikatakan tadi, masing-masing kalian berubahlah. Masing-masing kalian berubahlah. Atau yang kata yang pertama dikatakan tadi, jangan kalian kalah atau diubahkan oleh dunia, sifat dunia itu. Tetapi kitalah yang mengubah. Kitalah yang harus menguasainya, bukan gelap itu menguasai kita. Apabila hal itu terjadi, maka terjadilah transformasi, pembaharuan. Amin, saudaraku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami sama-sama belajar dalam firman-Mu melalui hamba-Mu Rasul Paulus. Roma 12 ayat 2. Tema hari ini kami berikan adalah pembaharuan. Tuhan Yesus Kristus, biarlah apa yang kami dengar melalui tema ini, pembaharuan budi, kami Tuhan mengikuti, mengalir dalam kehidupan kami, dan juga kami tantang satu perubahan untuk menuju pada pembaruan. Bagaimana pola dan karakter kehidupan kami, Roh Kudus tetaplah pimpin kami, sehingga kami menjadi umat-umat yang manis di hadapan Tuhan dan berkenan dan menyenangkan. Diberkati hamba-Mu, diberkati kami semua. Terlebih firman ini dalam kehidupan kami menjadi sebagai pelaku firman yang memiliki pembaruan iman, semua dari Tuhan dan untuk. Terpujilah Tuhan, dalam nama Yesus Kristus ini doakan. Amin.